Udah, yuk. Oke. 1, 2, 3. Mulai. Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT, dan bisa dilihat di sini ada suasana baru ya. Karena di sini gue nggak rekaman lagi di kamar gue, melainkan studio baru. Tapi bukan studio beneran sih, sebenarnya gue numpang di rumah temen gue, jadi biar nggak bayar aja lah. Jadi karena kamarnya lebih luas gitu, jadi enak buat rekaman. Oke lah, jadi semoga tempat suasana baru ini gue bisa membawakan konten-konten yang jauh lebih menarik ya, karena di kamar gue tuh agak sempit ya, jadi di sini agak lumayan luas. Dan salah satunya sih konten terbarunya yaitu membawa berita teknologi seperti ini, dan juga nanti kedepannya rencananya gue pengen bikin podcast di channel Suka IT. Tapi itu baru rencana, yang penting video sekarang dulu nih membawa berita teknologi ya. Dan berita yang pengen gue angkat itu yaitu CES 2022, karena bentar lagi kan mau datang. Nah, di CES 2022 ini sudah dikonfirmasi nih, Intel, AMD, dan Nvidia kalau mereka akan datang di acara tersebut. Dan pastinya akan mengumumkan produk-produk terbaru mereka kan. Nah, rumornya AMD ini akan membawa pengumuman CPU Ryzen 6000 series dengan kode name Rembrandt. Nah, Ryzen 6000 series ini katanya sih bukan Zen 3 refresh atau Zen 4. Jadi semacam line up baru ya untuk laptop. Dan CPU ini tuh merupakan APU ya. Jadi integrated graphics-nya diperbarui, nggak pakai Vega lagi, melainkan sudah menggunakan GPU RDNA 2. Jadi selayaknya konsol PlayStation 5 dan Xbox Series X. Jadi nantinya si integrated graphics ini udah bisa menjalankan ray tracing. Jadi cukup lumayan menarik nih untuk pasar laptop-laptop low power nanti ke depannya. Terus selanjutnya di sana dirumorkan juga AMD akan membawa beberapa line up RX 6000 series terbaru. Dan yang paling kuat sih rumornya katanya akan diumumkan RX 6500 XT ya, sebagai keluarga RX 6000 series termurah. Dan gue sendiri sih belum begitu jelas ya spesifikasi seperti apa, jadi nanti kita tunggu aja di CES 2022 apa benar atau tidak. Dan kemudian untuk Intel sendiri, mereka sih akan melengkapi line up Alder Lake ya di sana. Yang belum di-reveal kan itu seri non-K-nya ya, kayak Core i3 12100F, kemudian Core i5 12400F, dan juga Core i7-nya. Dan juga di sana katanya akan dibawakan juga line up Alder Lake Mobile. Nah, untuk Core i3 12100F dan Core i5 12400F yang untuk versi desktopnya nih, kan udah sempat bocor tuh beberapa waktu lalu. Dan dikatakan sih kalau kedua CPU ini tidak akan membawa efisien core dari CPU Alder Lake yang merupakan fitur utamanya. Jadi kayaknya sih kedua CPU ini akan dibanderol dengan harga yang jauh lebih murah ya dari kakak-kakaknya, karena tidak memiliki efisien core. Dan juga mungkin secara performa akan sedikit lebih ada pemangkasan ya. Tapi gue nggak bisa berbicara banyak sih tentang CPU Alder Lake karena gue sendiri nggak pernah nyobain. Jadi kita tunggu aja sampai diumumkan resmi dan juga bermunculan video-video reviewnya supaya kita bisa tahu pasti nih performa dari kedua CPU ini, apakah worth it atau tidak. Dan kemudian terakhir dari CES 2022 ini adalah Nvidia sendiri ya. Katanya sih dirumorkan mereka akan mendatangkan GPU RTX 3090 Ti yang sempat gue post di Instagram kalau box packagingnya udah sempat bocor, dan box packaging tersebut dari brand Asus TUF Gaming. Dan di situ sih belum jelas ya, kayak cuman foto depannya doang gitu, kayak dia ditumpuk gitu lah, nggak kelihatan spesifikasi lengkapnya. Tapi secara rumor sih GPU tersebut akan membawa VRAM 24GB GDDR6X. Dan juga TDP-nya tuh mencapai 450 watt. Dan menurut gue sih secara spesifikasi keseluruhan, CUDA cores dan lain-lainnya sih kayaknya overkill banget ya GPU RTX 3090 Ti. Yang 3090 normalnya udah lumayan kenceng banget gitu loh. Mungkin GPU ini cocok bagi kalian yang pengen main game dengan resolusi 8K di dual monitor, terus menggunakan settingan ultra, RTX on di 60 fps dah. Dan mungkin GPU ini bisa memuaskan hasrat kalian untuk bermain game seperti itulah. Dan selain RTX 3090 Ti, ada juga beberapa rumor lainnya GPU lainnya seperti RTX 3070 Ti yang dengan VRAM 16GB, kemudian RTX 3080 Ti untuk versi mobile-nya. Dan selain itu juga dikatakan akan ada RTX 3050 untuk versi desktop yang dikatakan akan membawa dua varian, yaitu 4GB dan 8GB.
Jadi sih semoga aja line up RTX 30 series ini bisa menambah opsi baru lah di tengah chip shortage sekarang dan harga GPU yang lagi nggak ngotak lah. Dan semoga aja sih RTX 3050 ini bisa menjadi jawaban bagi kalian yang pengen banget ngebet GPU RTX dengan harga yang mungkin sedikit terjangkau. Jadi kita nantikan aja, semoga aja rumor-rumor ini beberapa ada yang benar di CES 2022 nanti. Dan diselenggarakannya sih pada tanggal 4 Januari nanti ya, dimulai dari AMD terlebih dahulu. Dan gue lupa jamnya berapa, tapi nanti gue akan kasih lihat di video ini jamnya berapa aja supaya kalian yang pengen nonton live-nya bisa tahu lah tepatnya jam berapa. Pokoknya di tanggal 4 Januari 2022. Oke, berita berikutnya datang dari Core i5 12400F yang ternyata sebelum acara CES dikatakan CPU ini udah bisa dibeli. Nah, gue dapat informasi ini dari website Videocars kalau mereka itu mendapatkan rekan teman medianya itu udah bisa beli CPU ini di Peru dengan harga 899 sol atau seharga 222 US dollar. Dan orang yang bisa beli tersebut udah fotoin juga produknya seperti apa, dan di situ sudah menggunakan box packaging ya CPU Alder Lake seperti umumnya, dan juga di situ ada stok cooler Intel terbaru. Dan mungkin aja stok cooler terbarunya ini performanya agak sedikit diperbaiki dibandingkan stok cooler Intel yang lama, tapi ya nggak tahu juga sih ya. Atau cuman ganti suasana aja gitu. Tapi semoga aja sih stok cooler baru ini bisa sedikit lebih better dah dari stok cooler CPU Intel yang lama, atau sedikit menyamai performanya stok cooler CPU AMD yang cukup oke lah. Dan kemudian sih kalau gue lihat di marketplace Indonesia ternyata si Core i5 12400F ini juga udah bisa dibeli. Dan gue lihat marketplace tersebut di Tokopedia ya. Si Core i5 ini dijual dengan harga 2,8 sampai 2,9 juta. Jadi menurut gue price range tersebut kalau misalkan benar itu merupakan harga MSRP, menurut gue itu menarik banget sih untuk sebuah CPU generasi terbaru ya, apalagi nih CPU Alder Lake dari Intel. Jadi kayaknya sih ini bisa menjadi jawaban kalian yang pengen nggak kesampaian upgrade ya di generasi sekarang, karena AMD kan ngebandrol Ryzen 5 tuh agak lumayan mahal ya, yang 5600X di 4 jutaan, kemudian di 5600G-nya 3,9 juta. Jadi mungkin dengan harga di bawah 3 juta ini bisa menjadi opsi yang cukup murah bagi kalian yang kepingin upgrade untuk memperbarui setup kalian mungkin ya. Tapi kita ada lebih baiknya kita nungguin aja dulu informasi resminya dan juga sampai review-reviewnya berdatangan supaya kita bisa lebih tahu performa dari si Core i5 12400F ini apakah worth it atau tidak. Tapi menurut gue sih dari price range-nya tersebut sih udah cukup menarik ya. Kemudian berita terakhir yaitu datang dari RTX 2050 yang baru aja diresmikan oleh Nvidia. Yap, jadi RTX 20 series kembali dimunculin. Padahal sekarang udah RTX 30 series ya. GPU tersebut kan udah 3 tahun lama gitu. 3 tahun lalu diluncurin. Dan mereka baru luncurin lagi seri 2050. Padahal yang 20 series terendah kan 2060 doang. Nah RTX 2050 ini ternyata walaupun dalam keluarga RTX 20 series, ternyata GPU ini sudah menggunakan arsitektur Ampere 8 nanometer. Jadi bukan lagi arsitektur Turing 12 nanometer seperti keluarga RTX 20 lainnya. Jadi ngikutin RTX 30 series walaupun di keluarga RTX 20 series. Jadi cukup membingungkan lah ya. Dan GPU ini dikatakan akan memiliki spesifikasi yang cukup mirip dengan RTX 3050 versi mobile. Dan yang dipangkas ini adalah memory bus width-nya ya. Yang kalau di 3050 itu 128 bit, di sini hanya 64 bit saja. Dan GPU ini difokusin untuk pasar mobile terlebih dahulu, dan GPU ini memiliki TDP berkisar di 30 sampai 45 watt. Jadi kayaknya sih Nvidia menargetkan GPU ini untuk laptop-laptop tipis ya, laptop-laptop gaming tipis atau laptop-laptop ultrabook yang ingin menggunakan GPU RTX gitu. Jadi mungkin CPU ini akan sangat power efficient. Nah, kemudian selain RTX 2050 series, Nvidia juga mengumumkan beberapa line up GPU mobile lainnya seperti MX550 dan juga MX570. Nah, kedua GPU ini nggak kalah menarik juga karena MX550 ini Nvidia memperbarui arsitektur GPU MX series dengan Turing 12 nanometer. Jadi ini akan menjadi penerus MX450 yang masih menggunakan Pascal, dan di MX550 ini dikatakan sih memiliki performance
performance setara GTX 1050 Ti versi mobile. Jadi cukup lumayan juga, dan udah bocor juga sih benchmark 3D Mark Times Maya, dan di situ dapat sekitar skor 2500-an, dan dikatakan sih itu udah cukup setara dengan GTX 1050 Ti versi mobile. Dan kemudian untuk MX 570 dikatakan kalau GPU ini menggunakan arsitektur terbaru yaitu Ampere 8 nanometer. Ya, jadi seri GPU MX series menggunakan Ampere 8 nanometer seperti RTX 30 series. Nah, katanya si MX 570 ini memiliki spesifikasi yang cukup identik dengan RTX 2050. Dan paling cuman dipangkas saja VRAM-nya menjadi 2 GB GDDR6. Tapi ada yang bilang, beberapa informasi dikatakan kalau MX 570 ini bisa menjalankan DLSS dan ray tracing juga. Cuman ada juga gue mendapatkan informasi kalau GPU ini nggak bisa menjalankan DLSS dan ray tracing sama sekali. Jadi gue agak mix informasi ya. Jadi masih belum jelas apakah GPU ini akan bisa menjalankan kedua fitur tersebut. Tapi kalau misalkan benar, kayak sayang aja gitu eksistensi RTX 2050 yang juga diumumkan bersamaan, kayak ngapain gitu beli RTX 2050 kalau MX 570 ini ada. Yang pastinya GPU ini akan dibanderol dengan harga yang jauh lebih murah, namun menawarkan performa yang juga cukup mirip. Tapi kita lihat nanti aja informasi lebih detailnya sampai Nvidia benar-benar mengeluarkan laptop dengan MX 570. Nah, itu aja sih informasi yang bisa gue sampaikan untuk berita teknologi kali ini ya. Dan semoga kalian suka dengan konten baru ini dan juga suasana baru ini. Semoga bisa sedikit merefresh suasana baru lah di depan kamera yang menurut gue di kamar gue tuh agak sempit ya. Dan gue juga kadang-kadang tuh malas ngerekam diri gue sendiri karena susah gitu, sempit di situ. Jadi semoga ya setup baru ini gue bisa lebih melihat ke depan kamera dan berinteraksi dengan kalian, dan semoga aja kalian suka dengan suasana baru ini. Oke, segitu dulu untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian gak mau ketinggalan konten dari gue. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT, pamit undur diri. See you on the next video.